Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Roslinawati SST MKM, dosen pada Fakultas Kesehatan, Teknologi dan Sains pada Universitas Bumi Persada. Saat ini, saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendristekdikti tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPP. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu keperawatan maternitas. Untuk mencapai proses pembelajaran yang maksimal, saya akan menguraikan beberapa proses tahapan pembelajaran, yaitu pertama, capaian pembelajaran, 2. Deskripsi mata kuliah, 3. Capaian pembelajaran mata kuliah, 4. Media pembelajaran, 5. Materi pembelajaran, 6. Sistem penilaian, 7. Video proses pengajaran. Saya mengajar mata kuliah keperawatan maternitas pada semester ganjil tahun 2024-2025 dengan bobot 3 SKS. Keperawatan maternitas adalah mata kuliah bersyarat dengan kode MK khusus yaitu NPM 304. Saya mengajar mata kuliah keperawatan maternitas pada semester ganjil tahun 2023-2024 dengan bobot 3 SKS. Untuk capaian pembelajaran meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Adapun deskripsi mata kuliah keperawatan maternitas yaitu mata kuliah ini membahas konsep dasar dan aplikasi keperawatan maternitas yang berfokus pada kesehatan reproduksi wanita, kehamilan, persalinan, masa nifas, serta perawatan bayi baru lahir. Mahasiswa akan mempelajari asuhan keperawatan yang komprehensif dan holistik kepada ibu dan bayi, baik dalam kondisi normal maupun yang mengalami komplikasi. Dengan pendekatan proses keperawatan yang berlandaskan kepada ilmu, etika, agama, dan budaya. Mata kuliah ini juga menekankan pada peran perawat dalam melakukan promosi kesehatan, pencegahan komplikasi, deteksi dini masalah, serta kolaborasi interprofesional dalam pelayanan maternal dan neonatal. Adapun capaian mata kuliah yang diharapkan yaitu pertama, mampu menjelaskan konsep dasar keperawatan maternitas secara komprehensif. Kedua, mampu mengidentifikasi masalah keperawatan pada ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir. Ketiga, mampu memberikan asuhan keperawatan maternitas pada kondisi normal dan komplikasi. Keempat, mampu melakukan deteksi dini komplikasi kehamilan, persalinan, dan nifas, serta melakukan intervensi. Kelima, mampu memberikan pendidikan kesehatan dan konseling kepada ibu dan keluarga. Yang keenam, mampu berkolaborasi dengan tim kesehatan dalam pelayanan maternitas yang aman dan berkualitas. Untuk mendapatkan capaian dan kompetensi mahasiswa yang maksimal, media pembelajaran yang digunakan PowerPoint, jurnal, video pembelajaran, manekin atau alat peraga, modul, dan lembar kasus dan SOP. Untuk materi pembelajaran meliputi yang pertama, konsep dasar keperawatan maternitas dan peran perawat. Yang kedua, anatomi fisiologi dan proses kehamilan normal. Ketiga, asuhan keperawatan pada ibu hamil, bersalin, dan masa nifas. Yang keempat, keperawatan bayi baru lahir dan inisiasi menyusui dini atau IMD. Yang kelima, penata laksanaan komplikasi kehamilan dan kegawat daruratan maternal dan neonatal. Yang keenam, kesehatan reproduksi wanita dan keluarga berencana atau KB. Adapun sistem penilaian dapat diperoleh melalui beberapa persentasi yaitu kehadiran dan partisipasi kelas yaitu 10%, tugas mandiri dan kelompok 15%, praktikum 25%, ujian tengah semester atau UTS 25%, ujian akhir semester atau UAS 25%. Untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah keperawatan maternitas.
kabar? Oke, alhamdulillah. Pada sarapan hari ini? Udah selesai sarapan ya? Oke. Pada hari ini kita akan melanjutin mata kuliah yang sebelumnya, ya. Pada mata kuliah keperawatan maternitas. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa, karena di ruangan ini ada yang laki-laki ya. Boleh dipimpin sama yang laki-laki untuk berdoanya, silahkan. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya untuk melihat partisipasi hari ini apakah lebih baik daripada kemarin. Asvita Yana, oke. Kemudian Alia Ananda, Amar Khalid, oke. Arif Munandar, oke. Aslia Rahma, Tanisa Muhaira, oke. Ulia, oke. Zakia Unisa. Baik, untuk absennya, alhamdulillah hari ini 90% hadir ya. Oke. Sebelumnya kita mengulang mata kuliah di pertemuan yang lalu tentang ibu hamil. Oke. Ada beberapa hal yang akan ada sangkut pautnya dengan mata kuliah yang hari ini atau topik hari ini yang akan kita bicarakan. Oke, sebelumnya boleh untuk mata pertemuan yang sebelumnya dievaluasi. Ada yang masih mengingat? Silakan Astia. Jadi tadi bahas itu terdiri dari trimester yang pertama kita Oke, jadi ibu hamil itu ada 3 trimester yang seperti disampaikan oleh temannya. Yang lain sudah mengingatkan? Oke, ada lagi yang evaluasi sebelumnya yang masih mengingat biar sangkut pautnya ke mata kuliah ke topik hari ini. Silahkan Nurul. Gizi pada ibu hamil itu sangat-sangat penting. Yang paling pentingnya itu untuk persiapan persalinan. Oleh karena itu, penambahan zat-zat yang berguna sangatlah penting ketika persiapan untuk menyusui dan pertumbuhan kembang bayi. Oke, terima kasih ya. Dan ada satu lagi, silakan. Porsi makan ibu hamil ada 3, sering, kecil, dalam porsi makan yang kecil. Oke, baik. Untuk evaluasi pembelajaran yang sebelumnya, saya rasa sudah lumayan memahami ya. Artinya kita bisa memasuki topik selanjutnya, yaitu tentang nutrisi ibu hamil. Ya, pembelajaran nutrisi ibu hamil ini adalah salah satu lanjutan ya dari pembelajaran sebelumnya, yaitu wanita usia subur. Ya, dan kalian hari ini kan termasuk salah satu wanita usia subur. Ya, nanti perbedaan pada saat kalian saat ini sama nanti pada saat hamil ataupun melakukan promosi kesehatan kepada ibu-ibu di lapangan pada saat nanti kalian melakukan asuhan keperawatan maternitas, ini akan jadi sebuah ilmu yang sangat-sangat bermanfaat ya. Kalian saat pembelajaran ini boleh bertanya ya, ada hal-hal yang tidak dipahami silakan bertanya, angkat tangan. Oke? Kita mulai yang pertama, yaitu tentang nutrisi ibu hamil. Masa hamil itu adalah masa yang paling penting untuk pertumbuhan optimal janin dan persiapan persalinan. Ya, sebenarnya makanan yang dimakan pada saat hamil itu kita berbagi kepada si janin. Ya, ada beberapa hal kenapa bagi perempuan itu ada masa-masa yang aman untuk kehamilan, ada masa yang tidak aman untuk kehamilan. Oke, sesuai dengan peraturan negara dan sesuai dengan peraturan agama juga ya. Sekarang yang dikatakan wanita dewasa itu di atas 19 tahun. Ya, jadi kenapa dikatakan di atas 19 tahun yang aman? Karena
wanita masa pertumbuhannya itu sudah bagus. Ya, kalau misalnya hamil dia di bawah usia 20 tahun dia harus atau 19 tahun dia harus berbagi nutrisi kepada si bayi, sedangkan dia aja masih membutuhkan nutrisi. Makanya nggak boleh ada risiko-risiko tinggi yang dialami oleh ibu yang kurang dari 20 tahun. Ya, contohnya lahir prematur, ya kan, berat badan bayinya kurang, ya, dan hal-hal itu akan menimbulkan banyak permasalahan ke depannya nanti. Salah satunya apa? Hal yang hari ini digadangkan oleh pemerintah adalah stunting. Ya, stunting itu apa? Stunting itu yang kita pahami adalah kenapa kurang gizi? Oke, gara-gara hunger hidden, kelaparan yang tersembunyi. Ya, dia banyak penyebabnya, tapi salah satu yang menjadi khas di Indonesia itu adalah kelaparan yang tersembunyi, kemudian lahirnya berat badannya tidak baik, itu salah satunya adalah dari usia dan nutrisi pada ibu hamil. Ya, pembelajaran hari ini bisa kalian berikan manfaat kepada diri sendiri, kepada tetangga, keluarga, dan yang lain. Oke. Kemudian karena zat-zat tersebut sangat berguna untuk kesehatan ibu hamil, pertumbuhan janin, kemudian saat persalinan, ya, kemudian persiapan menyusui dan tumbuh kembang bayi. Karena tumbuh kembang bayi itu dimulai pada saat kehamilan. Ya, pada saat kehamilan trimester 1 yang disampaikan sama temannya tadi 0 sampai 20 minggu. Ya, 0 sampai 20 minggu itu artinya sampai 5 bulan. Ya, terjadi mual dan muntah. Ya, tetapi kita harus paham bahwa mual dan muntah itu terjadi hal yang sangat-sangat normal, ya, sangat-sangat normal. Kecuali dia sudah hiperemesis gravidarum yang berlebihan. Ya, apa sih yang bisa kita lakukan? Ya, apa yang bisa kita promosikan kepada ibu-ibu itu seperti disampaikan sama temannya tadi, memakan porsi yang kering, kecil, dan sering. Ya, jadi makanan-makanan yang kering itu tidak menimbulkan terjadinya mual muntah. Ya, karena ibu-ibu hamil itu kan sering-sering lapar. Jadi makannya itu dalam porsi yang kecil, sering, ngemil, ya. Oke, kemudian makanan yang dianjurkan itu salah satunya itu adalah sumber zat tenaga. Hari ini juga kalian masih membutuhkan seperti zat-zat tenaga itu didapatkan dari mana? Karbohidrat. Ya, salah satunya yang sering kita makan di sini untuk makan pangan lokal untuk daerah kita itu banyak memakan nasi. Ya kan? Yang artinya dari beras, ya. Kentang, bihun, mie, roti, makaroni, dan crackers itu salah satu sumber zat tenaga yang berisi adalah karbohidrat. Nah, bagi teman-teman di sini, ini masih masa pertumbuhan atau enggak? Berapa tahun usianya? 19. Oke. Perempuan itu batas akhir untuk pertumbuhan berapa, sampai usia berapa? 20 tahun. Oke, jadi harus banyak makan nasi ya, biar tumbuhnya ke samping atau ke atas. Oke. Nah, di samping kita harus makan juga makanan untuk tenaga, ya. Kita nggak boleh juga tuh terlalu banyak makan makanan yang karbohidrat, karena 30 menit itu akan meningkatkan glukosa, ya. Meningkatkan glukosa. Memang sih kalau misalnya kita kuliah belajar itu oke, tapi pada saat itu glukosa itu akan disimpan di dalam hati dan di dalam otot, itu akan berbuah nantinya jadi lemak, ya. Ya, itu yang tersimpan ini hari ini, itulah karbohidrat yang dimakan berubah jadi gula, ya, disimpan di bawah di hati dan di bawah lapisan kulit dan otot. Ya, itu tidak akan hancur. Satu gorengan itu cara menghancurkannya renang 30 menit. Ya, jadi bayangkan berapa gorengan yang dimakan setiap hari. Ya, jangan cita-citanya kurus tapi doyannya makan. Ya, oke. Kemudian sumber zat pembangun. Nih, ayam, ikan, daging, telur, hati, keju, susu, kacang-kacangan, tahu, dan tempe. Ini semua saya masukkan. Kita yang mudah dan gampang kita akses di sini adalah salah satu
ikan, ya. Ikan itu sangat bagus. Kenapa di tempat kita salah satu hal angka stunting tertinggi nomor 3 di Indonesia itu adalah Aceh. Padahal kita adalah penghasil ikan paling banyak. Alasannya kenapa? Kurang susu. Oke. Kurang suka makan ikan karena anyir. Kemudian ikan ditangkap dijual, itu benar banget. Ya, apalagi kalau misalnya ayam di rumah dipelihara untuk dijual, ya enggak? Ya, padahal ada program pemerintah saat ini yang ngasih ayam, ya, laki-laki dan perempuan ayamnya, jantan dan betina untuk biar jadi telur, ya. Tapi telurnya nanti dijual, bukan dimakan untuk sendiri. Itu gara-gara kurangnya edukasi. Ya, tujuan kita kuliah salah satu dari prodi keperawatan, prodi kebidanan itu adalah melakukan promosi kesehatan. Ya, orang-orang di puskesmas nanti di masyarakat yang datang ke puskesmas itu bukan tujuannya berobat. Ya, itu kuratif. Sudah pernah belajar kan tentang promosi, preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Dan kita sebagai calon nurse sarjana ataupun lulusan sarjana keperawatan nantinya harus menguasai bagaimana cara melakukan promosi kesehatan. Ya, dengan cara kita mengubah perilaku seseorang itu nggak bisa, tapi dengan cara menyampaikan hal yang memang penting buat mereka. Salah satunya adalah nutrisi ini. Ya, bagaimana kita menyampaikan kepada ibu hamil bahwa nutrisinya baik, keluarganya, suaminya, ya, sehingga angka stunting di Aceh ini bisa turun. Oke. Halal apa saja yang harus yang perlu kita anjurkan, yaitu makanan lebih banyak dari sebelum hamil. Kan tadi sudah disampaikan, kita karena ada janin yang dikandung, jadi kita harus menyampaikan kepada ibu bahwa nutrisi itu harus lebih. Oke. Kemudian di samping makanan seimbang perlu melakukan olahraga, ya. Dan ibunya harus berada di tempat-tempat yang tidak terkontaminasi dengan udara-udara yang tidak bagus. Ya. Kemudian memeriksakan kesehatan secara teratur. Tadi sudah disampaikan sama temennya bahwa memeriksakan kesehatan pada ibu hamil itu ada 4 kali, ya, selama kehamilan. Kemudian merawat payudara secara teratur sesuai dengan petunjuk untuk mempersiapkan ASI, ya, untuk mempersiapkan bagaimana bayi pada saat inisiasi menyusui dini. Oke. Nah, untuk bagi kita perempuan nih, salah satu hal yang memang pada saat usia 20 tahun ke atas yang selalu menjadi polemik itu adalah berat badan. Benar? Ya, kalau ketemu teman ataupun siapa saja selalu berbicara, saya gemuk nggak? Saya kurus nggak? Udah diet hari ini tapi kok masih kurus? Saya nggak bisa makan apa-apa karena saya lagi diet. Benar nggak? Nah, apalagi pada ibu hamil, salah satu yang ibu sesudah bersalin, ya, makanya harus dijaga waktu saat hamil. Oke, ini adalah beberapa kriteria untuk kenaikan berat badan. Nah, pada ibu hamil dengan IMT yang normal, ya, IMT yang normal itu berkisar antara 20 sampai 23, itu kenaikan berat badannya itu 10 sampai 12 kilo. Ya, pada orang yang underweight, ya, yang agak gemuk, ya, nanti kalian hitung IMT kalian masing-masing, ya. Nanti bisa lihat itu 12 sampai 17 kg. Ya, pada orang overweight ataupun orang obesitas itu kenaikan berat badan pada saat hamil itu 17 sampai 22 kg. Ya, itu yang normalnya. Ya, maksimal naiknya boleh segitu. Kemudian pada ibu yang tingginya kurang dari 145 cm itu hanya boleh 9 sampai 14 kilo naiknya. Itu sudah maksimal 14 kilo. Ya. Kemudian pada kehamilan kembar, ya, itu 17 sampai 22 kg. Oke, kenapa dibuat aturan seperti ini? Karena akan banyak risiko. Salah satunya itu pada ibu yang tinggi badan kurang dari 145. Ya, karena nanti pembesaran janin, ya, tidak bisa melahirkan secara normal. Kemudian pada bayi kembar, bayi kembar biasanya
perkembangan bayi berdua, kemudian uterusnya berkembang dengan cepat, biasanya dia akan terjadi persalinan yang prematur. Oke. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya. Oke. Apa saja makanan yang harus kita hindari pada saat kehamilan? Ada yang bisa menjawab? Apa saja yang harus kita hindari pada saat kehamilan? Makanan, silakan. Sama aja makanannya. Yang harus kita hindari pada saat kehamilan, tidak boleh terlalu banyak makan manis-manis, ya, karena akan membuat terjadinya pertumbuhan janin itu bertambah besar karena dia glukosanya tinggi, ya. Itu ibu hamil harus dihindari, ya. Tidak boleh terlalu banyak makan makanan yang berlemak, ya. Untuk apa? Menghindari terjadinya peningkatan berat badan yang meningkat. Tapi ini berbeda kasus bagi wanita yang kekurangan energi kronik, yang sangat-sangat kurus, ya. Dia harus banyak makan makanan seperti zat-zat yang kita sampaikan tadi. Oke, jadi harus dibedakan nih, ya. Ada lagi? Saya Bu. Oke, silakan. Perkenalkan Bu, nama saya Rahmasari Aulia. Saya ingin bertanya, apakah selama hamil kita perlu mengonsumsi suplemen untuk hamil, Bu? Baik, saya mengulang pertanyaan yang tadi. Apakah selama kehamilan kita memerlukan suplemen? Oke, baik. Sebelum saya menjawab, ada yang bisa memberikan masukan atau jawaban? Saya Bu. Ya, menurut saya itu sangat penting bagi ibu hamil, yaitu mengontrol tekanan darahnya. Makanan yang dimakan juga harus sangat bergizi karena untuk menambah energinya dan bayinya. Contohnya dengan mengonsumsi tablet penambah darah agar ibunya tidak kekurangan darah atau anemia, dan diimbangi dengan makanan sehat lainnya, contohnya makan sayur, buah-buah, dan vitamin lainnya. Oke, good. Ya, jawabannya bagus banget. Jadi saya tadi sudah menyinggung juga tentang tablet tambah darah. Jadi ada tablet tambah darah, yaitu yang harus wajib dikonsumsi sama ibu hamil selama kehamilan adalah 90 tablet. Ya, jadi 90 tablet itu adalah tabungan pada saat nantinya melahirkan. Ya, karena pada saat hamil, usia trimester ketiga itu akan terjadi namanya pengenceran darah. Yang dulunya HB-nya misalnya 11 akan menjadi menurun. Ya, makanya diperlukan tablet tambah darah tersebut. Oke. Kemudian, nah, untuk pembelajaran hari ini saya rasa sangat-sangat bermanfaat, ya. Saya mau respon dari kalian dulu. Paham? Oke, nah, karena sudah dijawab paham semuanya, nih saya akan random untuk evaluasi. Ya, boleh ada beberapa orang yang memang bisa mengevaluasi. Saya tunjuk atau sukarela saja? Oke, silahkan. Baik, silahkan Vivian. Baik, yang saya dapatkan hari ini adalah masa hamil itu adalah masa penting dalam pertumbuhan janin dan juga masa penting untuk persiapan persalinan. Oleh karena itu, ibu hamil itu sangat dibutuhkan dan harus didukung oleh zat-zat gizi sebagai tumbuh kembang bayi dan juga kesehatan ibu hamil. Dan juga jangan lupa untuk memperhatikan berat badan dari ibu tersebut. Oke, terima kasih Vivian, evaluasinya bagus, artinya sudah mewakili dari teman-teman. Nah, sekarang kita coba dari yang minimalis di sini, ya. Ada 2, ya, dari perawat laki-laki. Oke. Jadi dari materi yang Ibu sampaikan tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya ibu hamil harus menjaga makanannya supaya selalu mengonsumsi makanan yang bergizi supaya ibu hamil tetap sehat selama mengandung. Kemudian dapat meningkatkan kesehatan janin sehingga janin ketika lahir tidak cacat, bahkan juga dapat diperlukan untuk persiapan persalinan dan juga untuk persiapan penyusuan ketika bayi sudah lahir. Baik, untuk pembelajaran hari ini tentang salah satu topik dari mata kuliah asuhan keperawatan maternitas, yaitu tentang gizi ibu hamil, saya rasa sangat-sangat kalian pahami dan
untuk hari ini saya akhiri. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Kita akan melanjutkan gizi tentang ibu hamil ini pada gizi ibu menyusui. Oke, terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.